lagi dengan saya, Upasaka Pandita Sasana Wirya Sugianto. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Agama atau apapun yang kita berhubungan di dunia ini pasti mengalami perubahan. Sabe sangkara anicca. Kan begitu. Menurut ajaran guru agung kita. Tetapi anehnya, kalau kita perhatikan apa yang terjadi di Indonesia, fenomenanya hampir di semua agama itu merujuknya ke masa lalu. Merujuknya ke apa yang terjadi beribu-ribu tahun yang lalu. Nah, pernah suatu hari saya diajak nonton, walaupun saya nggak lihat. Diajak diskusi waktu itu mengenai perkembangan agama Buddha yang ada di satu tempel di China. Saya lupa namanya, yang merupakan akar dari Majelis atau Sangha Agung Indonesia. Para biku di situ membicarakan, mempertontonkan, mendiskusikan hal-hal yang menurut saya sangat maju. Misalnya bicaranya mengenai pengaruh internet. Terus apa saja yang kita bisa peroleh dari internet, Buddha Dharma, yang bagaimana yang cocok dengan pengguna internet. Itu didiskusikan juga mengenai persembahyangan jarak jauh. Termasuk juga dibicarakan AI dan sejenisnya, robot, dan apapun yang menyangkut kehidupan kita di masa mendatang. Misalnya hubungan orang tua dan anak, lalu harta warisan, lalu perkawinan, lalu keluarga di masa depan. Nah, kita mungkin tidak bisa melihat masa depan, tapi kita bisa melihat apa yang terjadi di beberapa negara tetangga yang sudah maju duluan. Misalnya Jepang, itu kan jauh lebih maju dari negara-negara kita di Asia Tenggara, di luar Singapura ya. Dengan Indonesia misalnya. Apa yang terjadi di Jepang? Yang terjadi di Jepang ialah menurunnya jumlah penduduk. Sementara generasi tuanya, senior generation, itu kan terus mempertahankan hidupnya. Ada yang berumur di atas 80, 90, 100, bahkan 100 lebih. Itu bukan sesuatu yang aneh di Jepang. Sehingga jumlah perbandingan penduduk antara yang tua dan yang muda itu lebih banyak yang tua. Kalau kita kan menuju ke bonus demografi, yaitu jumlah penduduk yang sangat muda, yang masih dengan kemampuan kerja yang maksimal, itu sangat besar, sedangkan penduduk yang senior atau yang tua itu sedikit. Ya, itu yang kita sebut sebagai bonus demografi. Di Jepang justru sebaliknya.
Nah, pertanyaannya apakah kita akan nanti menjadi seperti Jepang kalau kita maju nanti? Mestinya kan kita bicarakan juga bagaimana dengan generasi-generasi muda atau apa namanya yang kita sebut tadi sebagai bonus demografi itu. Nah, di Fusien itu wiharanya ada di, bukan wihara, aramanya ada di Guangwashi di Fusien. Itu sudah bicara hal-hal seperti ini. Bicara hal-hal yang menyangkut teknologi, yang menyangkut masa depan, yang menyangkut demografi dan sebagainya. Dikaitkan dengan pengembangan Buddha Dharma. Mereka mulai mendiskusikan misalnya pengaruh persembahyangan jarak jauh. Kan banyak sekarang orang-orang Taiwan, orang-orang Singapura, Hong Kong itu melakukan cautu atau perayaan ulambana itu dari jarak jauh. Nah, mereka ngikutin acara itu, tetapi mereka tidak hadir di tempat wihara atau kelenteng atau arama yang melakukan upacara itu. Sedangkan donasi atau umatnya itu ada di US, di Kanada, di mana-mana. Apakah cara persembahyangan ini sah atau bagaimana? Lalu bagi para bikunya yang melakukan persembahyangan itu bagaimana? Ini kan dibicarakan dengan sangat serius. Karena orang kan pasti minta kajian juga. Nah, ini kan tidak ada dalam Tripitaka atau dalam buku-buku Dharma dari zaman Sang Buddha sampai perkembangan yang terakhir itu kan. Kita tidak mengenal kan sembahyang jarak jauh seperti itu. Tetap kenyataan ini terjadi. Terjadi. Mereka tidak hanya sekedar ingin ngirim uang, terus minta biku di situ sembayangin. Oh no, mereka mau ngikutin persembahyangan itu. Mereka mau menerima juga karma baiknya. Dan mereka bisa mengikuti persembahyangan itu. Lalu, seperti juga orang melaksanakan upacara kematian dari orang-orang yang dia cintai, tapi dia tidak bisa meninggalkan tempatnya. Lalu, ya persis seperti zaman COVID dulu, kita kan sudah pernah ngalami. Bagaimana anggota keluarga salah satu bawa handphone, bawa apa, terus kita syuting. Nah, orang tua kita dikremasi, dikuburkan, dilakukan upacara itu tanpa anggota keluarga lain menghadirinya. Karena zaman COVID kan, orang takut ketularan. Yang ketularan ya sudah ikut. Tapi mereka ngikutin dari rumah. Dengan tetap menggunakan baju putih atau baju bela sungkawa lainnya. Dan tetap sembahyang, tetap menangis, tetap sedih. Nah, bagaimana? Apakah persembahyangan jarak jauh begini sah atau dapat menghasilkan kebahagiaan? Nah, hal-hal yang baru seperti ini
memang didorong menjadi lebih cepat ketika datang musibah, COVID misalnya. Itu kan mendorong persembahyangan jarak jauh. Saya masih ingat waktu itu Majelis Budayana Indonesia, terutama di DKI Jakarta, itu tidak melayani upacara-upacara persembahyangan yang langsung. Jadi dibikinkanlah pakai Zoom upacaranya. Karena para pandita yang umurnya juga banyak yang sudah senior, ada yang terkena COVID, ada yang belum terkena tapi takut. Sedangkan korban-korban itu kan kebanyakan adalah korban COVID. Nah, ini dikaji dengan sangat baik di sana. Nah, ini kan namanya pengkajian teknologi yang digunakan untuk persembahyangan. Saya walaupun tidak dapat mengikuti dengan 100% apa yang disampaikan dalam bahasa Mandarin itu, tapi minimal 60-70% saya ngerti. Pembahasannya sudah demikian maju. Saya sangat bangga. Bahkan saya terharu. Kita masih bicara zaman ribuan tahun yang lalu. Tapi kita hidup dengan dunia kita. Kita pakai handphone. Kita pakai segala macam bantuan teknologi, datang ke tempat wihara atau cetia atau arama, itu kita pakai mobil, pakai kendaraan. Nah, tetapi yang kita bicarakan, yang kita dengar selama itu adalah sesuatu yang berlangsung ribuan tahun yang lalu. Relate nggak? Ada yang masih relate, tapi banyak yang enggak. Hal-hal prinsip tentu masih relate. Misalnya mengenai Brahma Wihara, Metta, Karuna, UPK, Mudita, itu masih relate. Tetapi bentuknya berubah. Nah, ini yang penting kita sadari bahwa kehidupan kita berubah. Kehidupan kita mencapai pada satu titik di mana teknologi itu sudah kita tidak bisa lagi bendung. Sudah nggak mungkin. Nggak mungkin kita yang di zaman sekarang menggunakan handphone, smartphone, itu masih menggunakan handphone yang zaman yang lama itu. Atau handphone yang kata orang, yang handphone yang nggak smart, handphone yang biasa. Ada yang masih pakai? Oh, ada. Bahkan sekarang lumayan. Saya tanya yang jual, masih laku Pak? Terutama orang-orang tua. Apa? Mereka kan susah pakai smartphone. Tapi kan artinya mereka nggak bisa pakai WhatsApp dong. Oh iya, nggak bisa. Nah, itu yang terjadi. Jadi, kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, termasuk di agama, kita menjadi ketinggalan. Kita menjadi pihak yang dirugikan. Jadi, perkembangan agama Buddha ke depan adalah mesti sejalan dengan teknologi itu. Jangan menolak perkembangan zaman. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Sedangkan ajaran Sang Buddha kan mengajarkan kita pada anicca. Itulah kenapa ucapan bela sungkawa orang-orang Buddhis, sabe sangkara anicca. Segala sesuatu berubah.
Kita harus menyadari itu. Dari hidup menjadi mati. Lalu menurut keyakinan umat Buddha akan terlahir di alam yang lain. Itu kan artinya Sang Buddha menjunjung tinggi atau menggarisbawahi perubahan itu. Kita harus siap untuk berubah. Kalau tidak, nasib kita ya akan ditinggal. Banyak contoh ketika orang tidak siap dengan perkembangan teknologi, dia akan ditinggal. Coba lihat, misalnya kita beberapa waktu yang lalu didemo oleh pedagang-pedagang Tanah Abang yang onsite. Mereka mengeluh. Dagangannya sekarang nggak laku karena terpukul oleh online. Nah, tapi lalu sekarang berkembang lagi. Online sama onsite bergabung. Nah, ternyata online juga ada beberapa masalah. Nah, inilah perkembangan teknologi harus kita ikuti. Termasuk dalam hal penyebaran agama Buddha, memutar roda Dharma. Seperti yang teman-teman di Wang Wase lakukan. Itu luar biasa. Bagaimana para biku sendiri terlibat dalam perkembangan AI, perkembangan robot, dan seterusnya. Nah, ini yang penting. Misalnya, apakah peran sang biku itu seperti di Jepang bisa digantikan oleh robot? Nah, itu kajiannya bagaimana? Nah, hal-hal seperti ini penting kita ketahui. Mudah-mudahan umat Buddha, para agamawan, biku, bikuni, para pandita mengikuti perkembangan teknologi ini dan dapat mengantisipasinya. Itu harapan kita bersama. Sehingga agama Buddha selalu lilit dengan perkembangan yang terjadi di dunia. Demikian dari saya, Pasaka Pandita Sasana Wirya Sugianto Sulaiman. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.